kemarin kan ramai ya di hari Kamis ternyata ada perpindahan DRL Yes, ke Jati Tangerang Kota. Kalau betul. dari Doktif sendiri seperti apa tanggapannya sih? Karena kan ini selangkah udah lebih maju ya sebelum adanya persidangan. Ya, jadi ini untuk tahap kedua. Jadi sudah P21 kemarin, sudah dinyatakan P21, berkas dari penyidik sudah lengkap, sehingga sekarang kita melangkah ke tahap 2. Tahap 2 itu pemberkasan di jaksa. Ya, nah jadi kemarin saudara tersangka DRL ini dipindahkan tahanan ya dari Polda Metro Jaya ke Kajati Banten, Kejati Banten pada saat itu ya, di Serang kalau nggak salah. Di Serang pemberkasan, ya kan? Dan hari Jumat beliau dipindahkan ke Lapas Tangerang Kota. Ya, jadi sekarang posisinya di Lapas Tangerang Kota. Kemarin Doktif lihat ada kehadiran istrinya dari DRL, DRE, ya, yang ikut mendampingi. Cuman pada saat perpindahan menuju ke Lapas Tangerang Kota nggak didampingi. Jadi hanya dia bersama dengan lawyernya saja, gitu. Oke. Doktif di sela-sela untuk dipindahin itu kan DRL juga menyampaikan bahwa masih kekeh produknya tidak bermasalah dan tidak dijual belikan gitu ya. Kalau Doktif melihat pernyataan dari DRL itu sendiri gimana sih? Pernyataan terlapor tuh nilainya 0 di mata hukum, ya. Pernyataan saudara terlapor itu di mata hukum nilainya 0. Kita lagi berhadapan ini hukum ya. Fakta dan data buktinya menunjukkan apa? Fakta menunjukkan bahwa memang saudara DRL menjual produk yang berbahaya. Ya, jadi dan yang menyatakan itu bukan pribadi Doktif atau masyarakat yang lain. Yang menyatakan produk dari saudara DRL itu berbahaya dan tidak memiliki izin edar, ya, bahkan merelabeling. Jadi merelabeling itu artinya tidak ada izin edarnya, ya, itu bukan Doktif, tapi itu adalah BPOM, instansi pemerintah. Jadi sekali lagi jika ingin menyalahkan bukan menyalahkan Doktif, tapi silahkan Anda DRL menyalahkan atau melaporkan BPOM. Karena yang menyampaikan bahwa DRL menjual produk berbahaya dan tidak ada izin itu adalah BPOM. Jadi kalau Doktif ditanyakan seperti apa, yang namanya maling nggak ada yang ngaku. Maling ngaku penjara penuh. Ya, jadi di mata hukum pernyataan terlapor itu nilainya 0. Jadi meskipun DRL mau tidak mengakui pun, ya majelis hakim kan bisa melihat fakta-faktanya memang dia menjual produk yang berbahaya, ngapain kita dengerin? Seperti itu. Ya, dari dulu juga kubu mereka bilang bahwa tidak akan P21 karena kurang bukti dan lain sebagainya. Ya, nanti kita akan lihat di persidangan. Oke. Berarti Doktif siap ya Dok untuk menghadapi sidang nantinya? Sangat-sangat siap, bahkan Doktif berharap sampai keputusan diberikan oleh majelis hakim yang mulia, saudara DRL jangan pernah mengakui. Ya, jangan pernah mengakui bahwa DRL pernah menjual produk yang berbahaya agar hukumannya lebih berat. Ya, karena tidak ada pengakuan itu akan membuat hukumannya lebih berat. Itu sudah kasih clue-nya ya. Jadi kalau kamu tidak mau mengakui itu lebih bagus. Gitu. Oke? Akan mengawal terus jalannya persidangan, Doktif? Mungkin hadir di salah Pastinya. satu persidangan? Pastinya, nggak cuma Doktif, bahkan Doktif juga akan melibatkan yang namanya komisi yudisial. Sama seperti yang sudah Doktif lakukan di pra-peradilan Jakarta Selatan. Ya, di situ Doktif jelas meminta komisi yudisial untuk mengawal para hakim. Ya, kalau kemarin di Prapit hakimnya cuma 1, ya. Nanti kita di Tangerang kemungkinan hakimnya ada 3, sehingga Doktif meminta komisi yudisial untuk mengawali kinerja para hakim di Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu. Oke? Dok, Berarti izin Doktif udah siapkan data-data ya Dok ya untuk membuktikan bahwasannya statement-statement yang dari BPOM dan Doktif pun benar gitu ya Dok ya? Sudah menyiapkan data-data tersebut? Kasus ini bisa menjadi P21 karena keterangan saksi ahli dari BPOM. Itu yang paling krusial. Ya. Jadi yang paling krusial adalah pernyataan saksi ahli dari BPOM.
Ya, jadi dokter tidak punya datanya, tapi yang jelas White Tomato sudah dikatakan bahwa itu memang relabeling, sudah di press release oleh BPOM. Dan DNA salmon jelas berbahaya karena dia menjual produk yang terkontaminasi. Ya. Dan nanti kita akan tunjukkan di pengadilan karena barang buktinya semua ada di penyidik. Dan mungkin sekarang sudah serah terima ke kejaksaan. Jadi barang buktinya sudah ada di jaksa. Dan dokter akan menerangkan itu ke depan majelis hakim. Dan di saat itulah mungkin lucu banget ya dokter mau melihat mukanya Suneo seperti apa saat berdebat dengan dokter di pengadilan. Itu dokter yang sangat tunggu kejadian itu sih. Ditunggu-tunggu bahkan. Dok, ini kan infonya bahwa nanti DRL sendiri untuk sidangnya sendiri akan didampingi oleh 4 jaksa penuntut umum atau JPU sendiri. Ini menurut dokter seperti apa nih? Harus Kalau ada perlu 4 jangan 4 JPU. deh jaksa. Kalau perlu 6 deh. Kayaknya ngadepin manusia satu ini nggak 4 deh. Ya, menghadapi manusia satu ini harusnya 6. Ya, karena sangat manipulatif. Nanti dokter akan kasih tahu clue-cluenya ya. Biar jaksa ini bisa membabat habis. Tapi kalau 4 kurang. Jadi satu mulutnya Soneo itu harus ditutup dengan 2 atau 3 orang jaksa. Ya, jadi sulit ini kalau cuma 4 kayaknya agak berat jaksanya. Jadi kalau misalnya 6 lah ini bagus banget. Karena mulutnya Sunio itu kayaknya kalau cuma ditutup sama disumpal sama 4 jaksa kurang. Ya, sangat manipulatif. Jadi nanti dokter akan tunjukkan mungkin jaksanya sendiri akan geleng-geleng kepala ini mengalahkan kasus yang jauh lebih besar. Gitu. Mengalahkan kasus koruptor karena sangat lihai untuk berbicara, sangat lihai untuk merubah jadi apa istilahnya salah jadi benar, benar jadi salah. Ini ahlinya memang. Manusia ini ahlinya. Gitu. Jadi seharusnya kalau 4 kurang sih, dokter kalau bisa usul ditambahkan lagi 2 deh, 6 kalau perlu jaksanya.